Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ayu dalam pelajaran PPKN untuk kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bu Ayu mengucapkan selamat pada kalian yang telah berhasil masuk semuanya, naik semua dari kelas 7 ke kelas 8. Tentunya hal ini tidak hanya patut kita syukuri, tapi kita patut mengikutinya dengan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjadi contoh yang lebih baik bagi adik-adik kalian yang kelas 7. Nah, anak-anak sekalian, tidak berpanjang lebar, pada kesempatan ini adalah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia yang luar biasa untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan daring PPKN pada hari ini. Lanjut saja anak-anak, kita pada semester ini nanti akan kita pelajari 3 kompetensi dasar atau 3 bab. Nah, sekarang saya harapkan untuk pembelajaran ini, setiap pembelajaran kalian sudah siap dengan buku paketnya dan juga dengan buku tulis, ya. Karena ini adalah awal pembelajaran, maka tentu saja kita mempelajari untuk kompetensi dasar yang pertama atau bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak sekalian, pada kelas 7 yang lalu kalian sudah mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila, kemudian juga tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada kelas 8 ini kita juga tetap mempelajari Pancasila, tetapi difokuskan pada pemahaman kalian tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Baiklah, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari materi bab 1 yang bersumber pada buku paket PPKN kelas 8 halaman 1-5, kalian silakan dibuka ya. Kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan yang kedua, kalian mampu memberikan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara di segala bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Tujuan yang ketiga, yaitu kalian harus mampu menguraikan berbagai fungsi dan peranan Pancasila yang diuraikan di buku kalian, yaitu ada di halaman 5. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita awali dulu pembelajaran ini dengan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa sih bagaimana sih kedudukan Pancasila di dalam negara kita? Apa kedudukannya? Sebagai apa Pancasila itu di dalam negara Republik Indonesia dan juga terhadap bangsa Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki pengertian bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi semua hal yang di dalam kehidupan kenegaraan kita itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, kan harus berdasarkan Pancasila. Itu namanya Pancasila sebagai dasar negara, dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu harus meliputi semua bidang yang diatur oleh negara itu harus berdasarkan Pancasila, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, kemudian di mana sih kedudukan Pancasila itu dicantumkan? Artinya kita bisa melihat kedudukan Pancasila itu ada di mana atau tertera di mana, tercantum di mana. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat. Ya, tentunya kalian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu
harus hafal, terutama pada alinea keempat. Di situ tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berdasarkan kepada satu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Itulah namanya Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi. Kalian harus mampu memberikan contoh kegiatan yang menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, di bidang politik. Apa contohnya? Ini Bu Ainul memberikan contoh, kalian juga nanti harus mampu memberikan contoh sendiri. Bidang politik misalnya pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau setiap pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berarti sesuai dengan nilai Pancasila. Tetapi apabila pemilunya melakukan di dalamnya ada kecurangan, berarti ini tidak sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Contoh yang kedua di bidang sosial. Di dalam bidang sosial, misalnya bidang sosial itu adalah bidang yang berkaitan dengan hubungan antar orang satu dengan orang yang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari namanya bidang sosial. Contoh kegiatan sosial yang berdasarkan Pancasila, misalnya apa? Menolong korban bencana alam, menjadi relawan COVID-19, dan banyak hal yang bisa kita lakukan yang digunakan untuk menolong sesama dengan kebaikan. Ini artinya kita sudah berdasarkan Pancasila, khususnya sila kedua. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya bidang ekonomi. Nah, kita memberikan contoh kegiatan bidang ekonomi, yaitu misalnya menggiatkan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu bersifat kemitraan, artinya usaha ekonomi yang besar itu biasanya melindungi ekonomi yang kecil. Nah, seperti contohnya juga ekonomi Pancasila dicontohkan yang nyata, yaitu di dalam badan usaha yang namanya koperasi. Ya. Kenapa koperasi? Karena koperasi ini adalah satu-satunya suatu badan usaha yang tujuannya mensejahterakan anggota. Nah, ini berarti sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah bidang budaya. Kalian belajar ini, dan juga bidang keamanan, pertahanan dan keamanan. Anak-anak, ini nanti kalian harus bisa memberikan contoh selevel dengan ini atau semacam ini, tapi tidak persis, tapi jadi kalian harus kreatif, ya, harus bisa memberikan contoh yang lain daripada yang sudah dicontohkan di dalam PowerPoint ini. Berikutnya, fungsi dan peranan Pancasila. Ini di buku paket kalian bisa membuka di halaman 5. Nah, di sana ada banyak sekali ternyata Pancasila itu fungsinya bagi bangsa Indonesia. Ada 6 fungsi, ada 7 fungsi. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa artinya? Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, Bu, bagaimana artinya? Kalian harus mampu menguraikan masing-masing fungsi ini dengan berpedoman pada buku paket. Nah, itu harus kalian pelajari sendiri. Uraiannya bagaimana, apa yang membedakan fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu yang bagaimana, kepribadian yang bagaimana, sumber dari segala sumber hukum, dan seterusnya. Itu harus kita bedakan, kita mampu membedakan satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Nah, nanti di dalam evaluasi Bu Ainul menguraikan, kalian sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah fungsi sebagai apa. Nah, saya kira itu. Nah, sekarang kita sampai pada penutup. Semoga apa yang disampaikan Bu Ainul tadi meskipun singkat, tapi kalau kalian fokus, kalian juga dengan berdasarkan pada buku, maka kalian akan bisa mengerti sedikit demi sedikit apa yang sudah disampaikan Bu Ainul, tapi tetap dengan mempelajari.
dengan mempelajarinya lebih lanjut di dalam buku paket kalian halaman 1 sampai 5. Coba di situ kalian pelajari lebih banyak lagi, lebih mendalam, karena waktu kita belajar hari ini nanti akan setelah uraian Bu Ainul kalian akan mengerjakan tugas daring yang pertama untuk PPKN. Nah, ini tugasnya. Ya, jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi sudah dijelaskan Bu Ainul, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum di mana, ya. Kemudian sebagai dasar negara berarti Pancasila, semua peraturan itu mestinya tidak harus bertentangan, tapi harus sesuai dengan dasar negara tersebut. Kemudian yang kedua, kalian seperti yang saya uraikan tadi, berikan contoh kegiatan yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang. Boleh dicontohkan dalam bentuk gambar seperti yang diberikan Pak Eni, ya. Tapi contohnya tidak boleh sama dengan yang dicontohkan Bu Aini. Jadi saya ingin kalian adalah siswa-siswa luar biasa yang kreatif, inovatif. Kalian bisa mencari sumbernya di berbagai sumber, boleh internet dan sebagainya. Oke. Tugas yang terakhir, yang ketiga, lengkapilah tabel berikut. Nah, ini juga mudah. Seperti yang tadi kalian sudah mempelajari materi yang ketiga, yaitu fungsi Pancasila. Nah, ini kalian tulis fungsinya 1 sampai 7 yang sudah dijelaskan Bu Eno tadi. Sumbernya juga di buku paket halaman 5. Kemudian uraikan deskripsi dari setiap fungsi. Oke? Nah, sekian materi yang disampaikan Bu Ainul. Semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit banyak bisa memberikan penjelasan pada kalian tentang Pancasila sebagai dasar negara dan fungsinya. Ya, baik anak-anak, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Nanti tugasnya kalian kerjakan, kemudian kalian foto, kirimkan ke WA-nya Bu Ainul. Pengiriman tugas daring 1 paling lambat dalam minggu ini sudah harus. Jadi karena minggu depan kita tetap buka lagi di dalam daring 2, maka tugas yang ini harus sudah terkumpulkan. Ya, jadi ada penilaian ketepatan waktu selain ketepatan jawaban atau konsepnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.